Apa yang merubah Felix Xiao menjadi seorang Muslim? Bahkan di depan saya ini bukan hanya seorang Muslim, tapi juga seorang pendakwah, seorang ustadz, seorang yang luar biasa. Sejarahnya jadi lengkap yang tadinya nggak ngerti sejarah dan nggak tahu sejarah. Saya bilang semua agama sama. Semua agama sama, semua agama nggak benar. Waktu itu karena saya lihat adalah orang-orangnya. Saya ngelihat Katolik dari orangnya, saya ngelihat Kristen dari orangnya, Buddha dari orangnya, Hindu dari orangnya, terutama Muslim karena display Indonesia itu ya Muslim, gitu kan ya. Makanya saya lihat nggak benar nih. Masa kemudian agama yang benar kotor, nipu, kafir lo, kafir. Nah itu nggak boleh. Nah kata-kata kafir itu boleh, pengucapan yang kayak tadi itu nggak boleh. Sentimennya. Makanya contoh, ada orang bilang boleh nggak menyebut Cina? Saya emang nggak apa-apa disebut Cina. Kita Chinese memang kita kan. Chinese. Tapi kalau misalnya Cina lo, itu kan nggak boleh. Nah itu yang kita katakan itu nggak boleh. Nah makanya itu kita katakan sentimennya nggak boleh. Tapi kalau Cinanya kita memang Cina. Kafir itu boleh digunakan. Tapi kata-kata kafir digunakan itu nggak boleh. Maka ada orang yang bilang tidak boleh menyebut selain Islam sebagai kafir. Saya bilang loh gimana? Itu kan aturan kita. Itu kan penamaan internal. Boleh saja. Cuman nggak mungkin juga saya tiba-tiba bilang ke rumah ke bapak saya, woi kafir kan nggak mungkin. Saya baru ngerti ada beda antara Muslim dan Islam. Dan bedanya bukan kecil, bedanya jauh. Apa itu bedanya? Aku sendiri juga nggak tahu. Contoh, ternyata pas saya masuk Islam itu waktu itu, nggak semua orang Muslim itu sholat. Itu pertama, jelas. Tidak banyak semua banget orang Muslim sholat. Padahal sholat kan Islam. Bener sih, karyawanku juga banyak yang nggak sholat. Kalau aku jadi pengen belajar nih dengan Ko Felix nih. Boleh ya? Boleh ya? Nggak keburu-buru kan? Nggak keburu-buru. Aku pengen belajar nih. Jadi kan Ko Felix nih Tionghoa? Ya. Murni. Papa Tionghoa. Saya masih ada nama Chinese. Masih ada nama Chinese. Xiao Chen Kuo. Anak saya masih ada nama Chinese. Masih ada nama Chinese. Masih karena bapaknya Chinese. Oh, marganya Xiao. Marganya Xiao. Oke. Sorry, aku pengen tanya dulu agamanya apa? Katolik. Oh, sama ya? Sama. Iya, kan orang Palembang. Orang Katolik. Papa Katolik. Papa Katolik, Mama Katolik, Papi, Mami Katolik, Nenek Buddha. Jadi saya sebenarnya Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Tapi sekolah dari SD, SMP, SD di mana? SD Saprus 2, SMP Saprus Maria, SMA Saprus 1 Bangau. Oke, tiga-tiganya aku tahu. Tiga-tiganya aku tahu. Ya jelas, terkenal. Di Maria banyak cewek cakep tuh. Oh iya. Pasti dulu metodis ya? Enggak. Aku dulu sampai 1 semua ya. Sampai 1 semua. Kamboja, Bangau. Terus sampai lulus kuliahnya masih kuliah IPB. Masih Katolik? Masih Katolik sampai semester ketiga. Semester ketiga? Betul, jadi Muslim. Kenapa? Waktu itu, jadi saya apa yang merubah Felix Xiao menjadi seorang Muslim? Bahkan di depan saya ini bukan hanya seorang Muslim, tapi juga seorang pendakwah, seorang ustadz, seorang yang luar biasa. Sejarahnya jadi lengkap yang tadinya nggak ngerti sejarah dan nggak tahu sejarah. Jadi berubahnya nggak langsung. Saya SMP kelas 2 gara-gara main game jadi ateis. Jadi game saya kayak Final Fantasy, Xenogears, dan segala PS1 lah. Waktu itu kan. Jadi ateis. Jadi SMP kelas 2 sudah ateis. SMP kelas 3, semenjak belajar biologi dan fisika, saya jadi agnostik. Jadi karena saya belajar biologi dan fisika, saya bilang, oke, nggak mungkin Tuhan nggak ada. Tuhan pasti ada. Awalnya kan bilang Tuhan nggak ada, ateis. Lalu bilang fisika, nggak mungkin Tuhan nggak ada. Rumit banget kalau Tuhan nggak ada. Salah satu mungkin yang bisa diambil, gampangnya gini ya. Ada satu ilmuwan matematik, namanya Roger Penrose, profesor. Dia ngitung probabilitas bahwasanya alam semesta terjadi secara kebetulan. Ternyata probabilitasnya adalah 1/10 pangkat 10 pangkat 1, 2, 3. Which is banyak more than impossible. Berarti Tuhan pasti ada. SMP kelas 3 saya percaya Tuhan pasti ada. Setelah saya percaya Tuhan pasti ada, saya kosong tuh karena saya nggak mau beragama. Karena saya bilang semua agama sama. Semua agama sama, semua agama nggak benar. Semua agama cuma cover, cuma topeng aja untuk menutupi orang-orang yang serakah dan segala macam. Waktu itu karena saya lihat adalah orang-orangnya. Saya ngelihat Katolik dari orangnya, saya ngelihat Kristen dari orangnya, Buddha dari orangnya, Hindu dari orangnya, terutama Muslim karena display Indonesia itu ya Muslim, gitu kan ya. Makanya saya lihat nggak benar nih. Masa kemudian agama yang benar kotor, nipu, kalau datang telat gitu kan ya. Kalau misalnya janji nggak benar, kalau misalnya kerja nggak serius dan seterusnya, nggak benar, nggak mungkin agama yang benar. Tapi setelah saya masuk ke IPB, ternyata apapun yang saya lihat tadi, saya baru ngerti ada beda antara Muslim dan Islam. Dan bedanya bukan kecil, bedanya jauh. Bedanya Muslim dengan Islam? Jauh banget. Apa itu bedanya? Aku sendiri juga nggak tahu. Contoh, ternyata pas saya masuk Islam itu waktu itu, nggak semua orang Muslim itu sholat. Itu pertama, jelas. Banyak banget orang Muslim sholat. Padahal sholat kan Islam. Bener sih, karyawanku juga banyak yang nggak sholat. Kalau dia sholat pada saat itu, kita tanya lagi. Dia ngerti nggak suratul Fatihah artinya apa? Kalau dia ngerti suratul Fatihah, kita tanya lagi. Dia udah baca tafsirnya seberapa banyak? Nah, itu yang membuat ternyata Muslim itu tidak merepresentasikan Islam. Seperti yang dokter lihat. Muslim tapi kok anarkis. Kalau dia Muslim, dok, jangankan anarkis, jangan gerbek orang lalu kemudian pakai fisik. Dia nodongin senjatanya nggak boleh, dok. Kalau Muslim. Karena pernah terjadi satu waktu Rasul katakan gini, ada seorang Muslim nodongin senjata pada Muslim yang lain, maka dua-duanya sudah kena dosa. Loh, terus kemudian kalau misalnya mereka salah satu mati gimana? Dua-duanya masuk neraka. Loh kok bisa? Kata orang Muslim tadi, kok bisa ada 2 orang Muslim sama-sama nodongin senjata terus saling tusuk, satunya mati, satunya masih hidup, dua-duanya masuk neraka. Saya ngerti kalau yang nusuk masuk neraka, tapi yang ditusuk kan mati. Kata Rasulullah, sederhananya begini, iya, karena kalau dia bisa dia juga nusuk orang lain juga. Artinya kalau dia nggak yang mati, dia juga matiin orang. Jadi tetap nggak boleh. Artinya kalau benar-benar urusan darah itu urusan benar-benar sangat-sangat sakral dan detail di dalam Islam. Nggak boleh sama sekali menumpahkan darah. Apalagi kemudian, nggak boleh sama sekali fisik, apalagi menumpahkan darah. Nah itu kalau di dalam Islam. Contoh lagi misalnya, kok bisa ada orang-orang Muslim ketika misalnya ditanya, kenapa kerja lu cuma segini? Ya udah takdirnya segini. Udah kalau sudah takdir segitu aja.
Iya takdirnya udah gitu-gitunya, kalau mau berusaha juga nggak bisa. Itu bukan pemahaman Islam. Banyak banget orang-orang pemahaman yang dia pikir pemahaman Islam, tapi sebenarnya bukan pemahaman Islam. Oh, oke. Nah, ini problemnya ini. Ada orang nggak mau kerja keras karena bilang sudah takdir. Kenapa kamu kayak gini-gini aja? Ya namanya sudah takdir. Kenapa nilai ujianmu dapat 3? Ya sudah takdir saya. Itu bukan pemahaman Islam. Okay. Nah, makanya kalau kita lihat beda jauh sekali antara Muslim dengan Islam. Ngomong keras pada orang tua, nggak simpatik terhadap orang dan seterusnya. Termasuk ya kita di Palembang lah, woi Cino. Apakah itu Islami? Nggak ada. Nggak boleh bagi orang-orang Muslim untuk menyakiti orang. Bahkan seperti itu aja ya, nggak menyakiti boleh. secara kata-kata pun tidak boleh. Nggak boleh. Di dalam Islam, orang-orang yang bukan Muslim, yang kita sebut non-Muslim itu kan ya, itu tidak boleh disakiti. Baik secara verbal, baik secara fisik. Ada 3, kehormatan, darah, harta. Itu haram. Kafir lo, kafir! Nah, itu nggak boleh. Nah, kata-kata kafir itu boleh. Pengucapan yang kayak tadi itu nggak boleh. Sentimennya. Makanya contoh, ada orang bilang, boleh nggak menyebut Cina? Saya emang nggak apa-apa disebut Cina. Kita Chinese kan? Tapi kalau misalnya Cina lo, itu kan nggak boleh. Nah, itu yang kita katakan itu nggak boleh. Nah, makanya itu kita katakan sentimennya nggak boleh. Tapi kalau Cinanya kita memang Cina. Kafir itu boleh digunakan. Tapi kata-kata kafir digunakan itu nggak boleh. Maka ada orang bilang, tidak boleh menyebut selain Islam sebagai kafir. Saya bilang, loh gimana? Itu kan aturan kita. Itu kan penamaan internal. Boleh saja. Cuman nggak mungkin juga saya tiba-tiba bilang ke rumah, ke bapak saya, woi kafir. Kan nggak mungkin. Woi kafir sini lo. Kan nggak mungkin. Maksudnya gini, orang tuh nggak ngerti nggak ngerti kondisinya tuh kayak apa, konteksnya tuh kayak apa. Bahwasanya kafir itu digunakan untuk orang-orang yang bukan Muslim. Tapi kan bukan berarti kita boleh addressing orang bahkan sembarangan seperti itu pun Islam nggak boleh. Boleh. Di dalam Islam bahkan kalau dia bukan Muslim ya, Dok ya, itu ada satu ayat yang kemudian pernah ayatnya literally bunyinya begini, jangan mengepakkan sayapmu di depan orang tua. Itu either orang tuamu Muslim atau either orang tuamu bukan Muslim. Tidak boleh mengepakkan sayap. Loh kan kita manusia nggak ada sayap. Maksudnya seperti apa? Maksudnya gini, dokter tahu burung kan ya? Burung itu kalau dia masih kecil dia dikasih makan orang tuanya. Ketika nanti dia sudah gede, orang tuanya nggak bisa terbang sehebat itu. Maka dalam kondisi kayak gitu pun, ketika bapaknya dan ibunya sudah tidak mampu terbang seperti dia nggak boleh ngepakin sayapnya. Artinya apa? Contoh, dokter dulu misalnya dikasih makan orang tua. Sekarang dokter udah sukses, udah punya banyak. Tiba-tiba kemudian ke rumah, pegang HP baru. Gimana ya? Ini belinya mahal nih, Pak. Makanya kalau saya secara pribadi, ayat itu saya terapkan dengan cara seperti apa? Sampai detik ini, saya selalu berpendapat, kalau saya mau beli HP baru, orang tua saya harus lebih baru. Sederhananya ayat itu diartikan seperti itu tadi. Karena kita nggak boleh mengepakkan sayap. Kadang-kadang kita mau untuk menunjukkan kita tuh sukses. Nggak boleh lebih tinggi daripada orang tua kita bahkan. Intinya jangan sampai mereka merasa dengan perbuatan kita mereka jadi inferior. Jadi bukan bangga. Ada orang tua ketika lihat anaknya sukses dia bangga. Ada orang tua ketika lihat anaknya itu petantang-petantang di depan dia seolah-olah orang tuanya bukan apa-apa. Misalnya contoh, ya sendiri dia merasa tersinggung aja. Misalnya contoh dia merasa gini, ya iyalah dulu saya tuh belum bisa gituin kamu sekarang udah sukses kan. Ya, tapi nadanya nggak enak itu maksudnya, bukan karena dia proud gitu. Nah, Islam tuh bahkan nggak boleh menyakiti sampai di titik itu. Literally nggak boleh. Nah, jauh sekali antara Islam dan Muslim. Jadi jangankan berkata kasar, jangankan kita kemudian menyakiti, bahkan rasa itu aja sampai di titik itu kita disuruh perhatiin. Lu tahu sadarnya dari mana itu? Apa tuh? Bahwa Muslim dan Islam itu benar-benar berbeda. Ternyata itu sudah disadari oleh banyak orang Muslim. Makanya ada banyak ulama bilang begini, al-Islamu mahjubun bil muslimin. Jadi Islam itu tertutup dengan orang Muslim. Jadi yang orang lihat tuh Muslimnya bukan Islamnya. Jadi orang enak jadi sama Islamnya. Padahal melawan Muslim. Gitu kan. Bukan Islam yang nyuruh gitu maksudnya. Nah, problemnya adalah memang betul kalau ada orang Muslim baik, pasti yang dipuji adalah orangnya. Tapi kalau ada orang Muslim jelek, yang disalahkan agamanya. Kenapa? Gara-gara kita juga. Lah itulah kenapa ada orang maling, orang berzina itu nggak pakai kerudung. Tiba-tiba masuk dia kemudian ke pengadilan, pakailah dia kerudung, gitu kan ya. Terus gimana ceritanya? Gitu kan. Apa yang pengen ditunjukkan dari sini kan gitu. Saya tuh kadang pusing juga itu kan ya. Makanya ketika ada orang mau pemilu gitu kan ya, pakailah dia peci. Tiba-tiba syar'i semua. Syar'i semua, pakailah peci, pakailah kerudung, tiba-tiba pas dia nipu gitu kan. Akhirnya itulah orang Islam. Orang ngomong gitu. Termasuk nenek saya juga gitu. Ketika kemudian dia ngeliat saya udah mulai nggak betah di agama saya, nenek saya bilang, Lik, boleh masuk agama apa aja, asal jangan Islam. Karena yang dia lihat Islam tuh begitu wajar banget. Mau menang sendiri, gitu kan, dia suka ngatain orang, nabrak orang nggak minta maaf. Itu kaki ibu saya digilas waktu itu lagi main di salah satu tos serba di Palembang, tiba-tiba main bom-bom kan, ya betul, kaki ibu saya ditabrak. Terus dia malah nyalain kita, hina-hina lagi. Kan kita sakit hati. Yang kita lihat apa? Muslim. Gitu. Memang nih orang-orang ini nih kayak gitu ya. Apalagi kalau kita Cina kan. Iya, memang dia tuh benci sama kita kan itu kan ya. Nah, jadi ya aku selalu bilang gini, nggak salah sih kalau misalnya ada orang-orang Chinese mereka kemudian ngelihat Islam tuh nggak suka. Karena itu sudah masuk ke dalam bawah sadar. Jadi nggak salah sih ya. Memang tugas kita lebih berat akhirnya. Karena kan dalam marketing kan ada satu kesalahan itu harus berapa? 3 kali lipat ya dibayarnya. Jadi kalau misalnya kita salah dalam satu promo itu harusnya harus 3 kali budgetnya untuk memperbaikinya. Itu pun belum membuat mereka senang, baru memperbaiki aja. Berat lo jadi ustadz tugasnya. Iya, memang berat. Lalu itu kelas 3 semester 3 ya. Terus tiba-tiba jadi Muslimnya? Nah, Muslimnya setelah saya diskusi, ketika di kuliah saya diskusi, nah di situ saya dapat Islam beda dengan Muslim. Saya baru ngerti, oh ini Islam. Kalau gitu ini dari kemana saya cari.
Karena Islam beda banget ternyata dengan Muslim yang saya lihat. Ternyata apa? Islam itu sebuah konsep hidup. Yang ngajarin lu siapa? Namanya Ustadz Fatih Karim. Waktu itu di kuliah saya diskusi dengan beliau. Waktu itu WTC lagi ditabrak. Jadi pas WTC lagi ditabrak? Ya 2001 kan WTC ditabrak tuh. Justru orang bilang teroris, lu jadi Islam di situ. Nah itu dia tuh. Justru ketika itu saya jadi lihat, sebentar. Itu teroris, emang bener? Jadi ketika saya cari, ternyata nggak gitu. Waktu itu saya hadir di IPB, ada satu diskusi menepis opini negatif tentang syariat Islam. Padahal kata-kata syariat itu ngeri banget waktu saat itu tuh. Bunuh orang, jihad gitu kan ya. Bom orang, Allahu Akbar dan segala macam. Saya datang ternyata nggak sengeri itu ya. Ternyata di dalam Islam syariat itu tidak lebih daripada SOP. Jadi kayak gini deh, satu rumah sakit dengan rumah sakit yang lain, apa yang membedakan bagus atau tidaknya kan SOP. Satu dokter dengan dokter yang lain, dokter zaman dulu dengan dokter zaman sekarang, apa sih yang lebih advance dari dokter zaman sekarang? SOP-nya lebih banyak. Islam juga sama. Syariat itu adalah SOP, supaya membuat orang tuh tidak rusak, tidak kacau. Nah itu ada SOP-nya, nah itu syariat Islam. Nah ketika saya lihat, ternyata tidak hanya masalah jihad, tidak hanya masalah apapun, tapi yang dinamakan dengan syariat itu berkaitan juga dengan contoh misalnya melindungi akal. Makanya di dalam Islam Homer dilarang, supaya orang-orang terlindungi akalnya. Karena kalau akalnya hilang, manusia itu kalau akalnya hilang, nggak ada bedanya dengan, mohon maaf, binatang. Binatang, separah-parahnya binatang nggak pernah makan anaknya. Tapi kalau ada orang hilang akal, pulang-pulang mabuk, kita semua sudah tahu lah apa yang bisa dilakukan oleh bapak-bapak mabuk. Sampai rumah apa yang terjadi? Bapak saya nggak mabuk aja sampai rumah ngeri, gitu kan? Apalagi bapak mabuk, gitu kan ya. Tentu saja lebih mengerikan kan, gitu kan ya. Nah makanya Islam itu syariat. Contohnya lagi misalnya, apalagi syariat ketika ada orang misalnya mencuri dipotong tangannya, kita tahu seberapa nggak enaknya motor hilang. Orang udah susah-susah nabung, gitu kan ya, beli motor hilang. Bahkan hilangnya sekarang sudah sindikat pencurian motor. Nah, ketika ada potong tangan, orang-orang jadi terlindungi dan itu semua syariat. Menghormati orang tua tadi syariat. Tidak kemudian dalam tanda kutip ya, menghamili anak orang, tidak melakukan itu juga syariat dan seterusnya. Syariat ternyata ada banyak kehidupan di situ. Dan pada waktu itu lo langsung putuskan untuk menjadi Islam. Karena nggak ada pilihan. bagi saya ketika saya berpikir, Islam nggak ada pilihan ketika saya punya akal yang berpikir, satu-satunya dapat Islam. Dan pada waktu itu lo apa itu namanya? Syahadat. Di mana? Syahadatnya di IPB di kos-kosan. Di kos-kosan. Agak kurang bersejarah ya. Agak kurang sejarah ya. Itu tanggal berapa. Kalau Mas Deddy Corbuzier kan di masjid besar, oleh guru besar gitu. Lu agak kurang bersejarah ya. Karena tidak ada yang tahu kayaknya. Gak ada yang tahu ya. Betul. Syahadat itu di mana aja. Bahkan di masa Islam ada Raja Najas, itu adalah orang Kristen. Dia bersyahadat nggak ada yang tahu. Cuma dia sudah bersyahadat. Nah, kenapa kita tahu dia sudah bersyahadat? Ketika Rasul mendengar kabar bahwa Raja Najas itu wafat, dia perintahkan Muslim untuk sholat goib. Itulah syariat sholat goib yang pertama. Sholat goib itu gini dok, ada orang meninggal di tempat yang lain, kita sholat di sini. Nah itu sholat goib. Sholatnya jadi terpisah jarak dan waktu. Nah itu sholat goib. Nah itu pertama kalinya syariat sholat goib ada karena Rasul mensolatkan goib Raja Najas. Itu syahadatnya nggak ada yang ngaksiin dan nggak ada yang membimbing. Jadi sebenarnya contoh ya, kalau Dokter Richard, saya udah tahu nih kebenaran Islam. Lalu kemudian sebelum Dokter Richard meninggal, Dokter Richard syahadat nggak ada yang tahu. Syahadat diri sendiri kayak gitu ya? Itu sudah masuk Islam. Sesederhana itu Islam, nggak perlu ritual. Nggak perlu ada di mana, nggak perlu ada ustadz sekalipun. Karena agama itu private. Oke. Tapi siapa sih yang berperan mengubah ini? Apakah hanya ustadz itu ada wanita atau ada teman dekat gitu? Alhamdulillah setelah saya masuk Islam saya malah putus pacaran. jadi kenapa? Karena di dalam Islam kan nggak ada pacaran. Salah. Jadi di dalam Islam kan nggak ada pacaran ya. Ada langsung nikah. Maka waktu itu saya bilang ke bapak saya, Felix mau nikah. Bapak saya bilang, kau nih, itu kan ya, ganjen kau nih, kanji kau nih, bahasa Palembang. Jadi bapak saya nggak boleh saya nikah umur 18 tahun. Akhirnya udah saya putus pacaran. 4 tahun kemudian saya baru nikah. Dengan istri saya sekarang. Lu jadi Islam. Pada waktu itu lu langsung kasih tahu bokap nyokap? Saya perlu waktu 3 minggu, 3 pekan untuk ngasih tahu bapak saya. Jadi 3 pekan saya belajar sholat dulu, belajar. Saya harus ngomong apa nih gitu kan ya. Karena kan nggak langsung pintar ngomong kayak gini gitu kan ya. Jadi artinya. Apalagi itu pasti pindah ke Islam kan agak jauh ya, agak berseberangan banget. Yang susah itu ngomong sama mami, sama ibu. Berseberangannya bukan karena apapun, tapi karena kita kan Chinese dan mereka terimanya informasi negatif semua tentang Islam. Yang susah itu sama mami karena mami kan perasaan. Kalau papi kan logika. Logika yang sekarang, saya tuh warisan dari bapak saya. Jadi bapak saya tuh sangat kritis sekali. Dia tiap jemput saya pulang, saya kan tinggalnya di Polygon. Jadi kalau dari kota harus agak jauh dikit jalannya. Nah karena agak jauh jalan, dia selalu buka Zainuddin. Dan dia selalu kritis terhadap agama. Lik kayak gini segala macam. Nah, bapak saya nggak terlalu khawatir sih karena saya bilang terbuka, dia logik, dia terbuka. Ibu saya khawatir karena dia perasaan. Nah, jadi ketika penjelasan itu yang memang sangat sulit sekali. Jadi bapak saya di sini ngajak logika, saya masih nggak, saya duduk di sini, ini bapak saya di sini. Lu temuin? Ini ibu saya di sini. Kakak saya di depan sana lagi bawa pisau. Serius? Dia bilang, Lik, awas kalau mami ada apa-apa ya. Dia sudah tahu. Saya harus berantem sama yang mana dulu nih. Gitu kan. Maksudnya harus ngomong sama yang mana dulu nih. Nah jadi ya memang itu kondisinya. Tapi ya gimana ya, saya secara pribadi merasa bahwa saya sempat mau menyembunyikan. Sebagaimana para mu'alaf yang lain juga kadang-kadang menyembunyikan keislaman mereka. Tapi saya pikir gini, kalau saya sembunyikan keislaman saya, pertama saya nggak pede dengan keislaman saya. Yang kedua, saya nggak memberikan chance buat bapak dan ibu saya juga untuk ngerti Islam seperti saya ngerti. Maka yang saya dapat ada benar, semua informasi. Ibu saya nangis-nangis, Lik, kamu kenapa masuk Islam? Kamu pengen kawin lagi ya? Saya bilang, kawin aja belum. Saya bilang, kawin lagi. Image-nya jelek banget ya. Iya, punya bini banyak. Itu kan ya.
ngebom di Palestina, itu juga ibu saya bilang, nanti kamu ngebom di Palestina. Saya bilang, enggak, Mi, gitu kan. Nanti kamu begini, nanti kamu nggak ngakui keluargamu. Enggak, justru saya itu bilang. ya, orang banyak salah paham ya. Makanya saya kasih tahu pada semua mualaf, kalau pertama kali kamu datang ke orang tuamu, tanya sama mereka, kenapa kamu khawatir? Sampaikan pada saya, biar saya bisa tahu kenapa kamu khawatir. Ibu saya bilang, nanti kamu nggak ngakuin keluarga lagi. Saya bilang, enggak, justru di dalam Islam. Andaikan saya lagi ngisi 500 orang nih, atau 5.000 orang, atau kayak sekarang saya lagi podcast, ibu saya telepon, Lik, pulang. Saya bilang, boleh nggak sebentar, Mi, ini lagi podcast. Enggak, sekarang pulang. Saya harus pulang. Walaupun harus ngisi 5.000 orang, saya harus pulang kalau ibu saya bilang. Karena harus mendengarkan. Nggak ada negosiasi kalau soal ibu. Karena ibu ini setelah Tuhan, ibu. Berarti kalau ibunya bilang, pulang. Saya nggak usah nanya, emang ini urgent? Enggak, pulang aja. Udah, kita nggak perlu tanya apa-apa lagi. Pulang-pulang. Itu Islam. Nah, artinya saya bilang, ya mami gak usah takut, ini jaminannya. Dan memang benar ya, saya dulu nggak suka sama bapak ibu saya. Terutama bapak saya. Kenapa? Karena dia kan jahat itu kan dia saya main basket di rumah ya. Salah saya sih main basket di rumah ya. Lu nakal ya waktu dulu pasti ya. Lumayan lah itu kan ya. Tapi nggak kriminal. Ya. Jadi main basket di rumah tanpa ya mungkin saya juga sadar sih sekarang ketika kita lagi kesel kali ya, kesel di kantor, pulang langsung ditusuk pakai pisau tuh bola basket saya. Padahal saya lagi hobi-hobinya main basket. Lagi emosian, lagi baca komik, dirobek komik saya. Ya mungkin karena salah saya juga, karena baca komiknya kan di depan meja makan. Yeah. Tapi karena zaman dulu kan sakral ya, bapak datang kita harus di meja makan, dia mulai makan baru kita boleh makan kan gitu kan ya. Zaman dulu kan gitu. Dirobek. Terus apa lagi pacaran jam 3 malam diputusin telepon saya. Itu kan mana nggak saya dendam gitu kan. Jam 3 malam. Ya kan karena biasanya sekolah itu. Bapaknya ngomong pulsa saya mahal. Iya betul itu dia. Nah, dulu kan pulsa mahal kayak sekarang. Nah, akhirnya saya berpikir ketika saya Islam justru itu yang berusaha saya lakukan, mending gitu kan ya, memperbaiki hubungan bapak dengan ibu gitu kan ya, dan segala macam. Gimana caranya agar kita punya hubungan baik? Karena di dalam Islam birrul walidain itu adalah pintu surga yang paling tengah. Jadi kalau ibarat rumah itu punya pintu tengah, surga itu pintu tengahnya orang tua. Maka kalau kita nggak bisa untuk pintu tengahnya kita nggak beres, mau masuk pintu mana? Pintu tengah aja nggak bisa. Mau ngambil pintu pinggir yang lebih kecil. Nah ini pintu tengahnya adalah orang tua, maka kita mending dengan orang tua. Kita kemudian memperbaiki hubungan orang tua dan segala macam. Justru Islam yang ngasih saya mikir, dulu kan kita gini, kenapa gue harus baik sama dia? Dia dong sebagai orang tua yang harus baik sama gue. Kan dia dulu yang lebih hidup daripada gue. Kenapa harus gue ngerti dia? Dia dong harus ngerti gue. Dalam Islam nggak mikir gitu. Islam mikir gini, udah nggak ada urusan. Lu yang ngerti siapa atau lu yang ngerti dia. Lu yang ngerti dia ngerti lu. Itu bukan urusan. Urusannya adalah lu nanti akan diminta pertanggungjawaban. Dia juga akan diminta pertanggungjawaban. Dia urusan dia, kamu urusan kamu. Berarti kamu gak usah mikir tentang orang tua kamu. Yang kamu pikir adalah yang kamu lakukan ini untuk kamu sendiri sebenarnya. Nah itu mending dengan dia. Tapi tentu saja ya hubungannya juga jadi baik. Berat nggak? Ditentang berat gitu kan ya. Tapi yang lebih berat itu sebenarnya ditentang sama orang muslim gitu kan ya. Gitu? Separah para bapak saya, nggak pernah pengajian saya dibubarin. Bapak saya justru gini, setelah 3 tahun nih, dia bilang gini, setelah saya nikah, waktu itu kan ada problematik yang cukup lumayan ya di antara saya dan orang tua. Tapi setelah itu berakhir, dia kemudian ngasih saya mobil. Dia bilang, Lik, ini mobil beli. Terus dia bilang apa? Lik, jangan sekali-kali ya Lik ya, minta duit sama orang ketika kamu ngisi. Saya bilang, saya nggak pernah sampai sekarang, Pi. Dia bilang, ini kunci mobil, dan kalau kamu nggak bisa beli bensin, bilang papi. Karena kamu nggak boleh minta duit dari ngisi. Saya bilang, alhamdulillah saya nggak pernah. Dan semenjak saya masuk Islam, saya diajarin sama guru saya apa? Ini ilmu kamu dapat gratis, karena kami ngajarin kamu gratis. Kalau kamu ngajarin orang, nggak perlu kamu minta duit. Karena itulah kemudian ketika saya ditanya sama orang, apa hukumnya menarif kalau ngisi? Bagi saya pribadi, saya nggak tahu bagi orang lain. Bagi saya pribadi, saya mengambil pendapat haram. Menarif. Kalau dikasih duit gimana? Nggak apa-apa. Dikasih duit berarti hadiah dari orang. Tapi jangan minta. Dan jangan menarif. Kalau mengundang saya 15 juta ya, nggak. Kenapa? Karena dakwah itu bukan kepentingan orang yang dengar, tapi kepentingan saya. Sama seperti gini, coba dokter bayangin. Benar. Bukan kepentingan orang yang dengar itu. Ini pahalaku. Tanya sama orang muslim, hukumnya dakwah apa? Wajib. Sama kayak sholat. Sholat juga hukumnya wajib. Jadi kalau ada orang bilang gini, lu mau lihat gue sholat nggak? Bayar dulu 10 juta. Orang bilang gini, lu yang dapat pahala gue suruh bayar. Lah kan lu sholat, lu yang dapat pahala. Lu dakwah, lu yang dapat pahala. Lu nggak dakwah, lu dosa. Lu nggak sholat, lu dosa juga. Kenapa lu harus narif orang? Kecuali dia ngajarin sesuatu yang profesional. Contoh, ngajarin baca Quran. Dia boleh narif. Karena profesional. Sama kayak dokter. Saya buka seminar. Bagaimana cara membedakan skincare yang palsu dan skincare yang asli. Atau saya buka seminar. Ada ilmu yang dibagi. Ada ilmu yang dibagiin. Bagaimana cara membuka bisnis skincare. Nggak ada masalah dibayar. Tapi kalau orang muslim dakwah, dibayar. Bagi saya, ya kalau yang lain mau menarif, saya nggak tahu pengambilan mereka seperti apa. Tapi bagi saya haram. Bapak saya akhirnya juga bilang begitu. Kamu nggak boleh minta. Ya, saya nggak minta. Mobil saya difasilitasin. Rumah saya difasilitasin. Saya buka usaha hijab. Bapak saya modalin 400 juta. Kemudian saya pergi kemana-mana, bapak saya fasilitasin juga. Sampai, Lik, kamu sering ke airport ya? Iya. Kamu terus di mana? Ya, saya nunggu aja. Kenapa nggak ke launch, Lik? Nggak ada duit. Nih, papi buatin kartu launch. Dia yang buatin kartu launch. Sampai hal-hal seperti itu tadi. Sederhana. Tapi yang lebih berat adalah ketemu dengan orang muslim, yang katanya muslim, toleransi sama orang yang bukan muslim, tapi sama orang muslim sendiri nggak bisa toleran. Ini kan aneh. Speechless ya. Jadi sama orang non-muslim dia bisa toleran, tapi sama muslim sendiri nggak bisa toleran. Ini kan aneh. Dibubarin. Pernah dibubarin, digedor-gedor mobil saya dan segala macam. Tapi saya tuh kadang-kadang saya di mobil itu stresnya gini. Saya bilang gini, apa yang pernah saya problem sama kalian? Nggak ada sama sekali problem sama kalian. Secara individu juga nggak ada. Tapi tadi itu bukan masalah agama ternyata. Ternyata itu urusan pilpres. Justru lebih berat di teman-teman
Muslim sendiri. Iya, yang lebih berat itu penentangan bukan dari orang yang bukan Muslim, tapi yang Muslim. Kenyataannya begitu. Kenyataannya seperti itu. Betul. Itulah yang terjadi sebelum perang salib juga. Kenyataannya karena kaum muslimin terlibat konflik intens sesama muslim. Kenapa sih? Kenapa? Zaman dulu atau zaman sekarang nih? Dua-duanya. Zaman sekarang. Sama sih penyebabnya. Karena gini, ada satu ilmuwan yang menulis buku, dia memformulasikan sebabnya dengan sangat apik sekali dalam satu kalimat. Panjang, tapi dia satu kalimat kan. Dia bilang gini, semenjak ulama-ulama itu diangkat derajatnya selevel Rasulullah, maka disitulah konflik dimulai. Saya ulangi lagi ya, ketika ulama-ulama diangkat levelnya menjadi seperti Rasulullah, disitulah konflik dimulai. Contoh misalnya ya, Dr. Richard anggaplah ulama orang Muslim, aku ulama orang Muslim. Berarti kalau Dr. Richard ngomong A, aku ngomong B, wajar dong, karena kita sama-sama masih manusia. Saya sering menyamakan antara ulama tuh sama kayak dokter. Dokter ribut kan boleh, nggak ada masalah. Yang nggak boleh ribut kan adalah pasien. Boleh, Dokter sama dokter ribut nih, bagus tuh. Saya senang tuh kalau dokter sama dokter ribut, karena pasti hasilnya adalah kalau nggak baik pasti lebih baik. Karena mereka adu ilmu. Mereka ribut berdasarkan data, berdasarkan fakta, dan solusinya pun pasti baik kalau nggak lebih baik. Tapi kalau yang ribut pasien, dok, ngawur itu, dok. Yang bagus tuh obat untuk pusing tuh apa? Pasien. Udahlah. Sama-sama orang nggak ngerti, dua-duanya sama-sama orang goblok. Nah, betul. Sama-sama nggak pahamnya, tapi ngomong gitu kan ya. Nah, sudah bodoh bersuara gitu kan ya. Nah, jadi kalau misalnya ini ribut, nah itu sama kayak ilmuwan, ulama. Ulama itu ada kemungkinan benar, ada kemungkinan salah. Dan di dalam sejarah Islam perbedaan itu biasa. Tapi ketika omongan ulama disejajarkan dengan omongan Rasulullah, maka jadinya dosa dan pahala. Bukan lagi baik dan lebih baik. Tapi biasanya dosa dan pahala. Contoh misalnya, kamu nggak setuju sama ulama saya, berarti kamu dosa. Kamu nggak setuju dengan dokter saya, berarti kamu salah. Loh, sebentar. Kenapa kita ini kan melihat ulama tuh beda, wajar. Kalau kamu nggak suka sama dia, ikut ulama yang lain nggak apa-apa. Dan kalau kamu ikut ulama yang lain berbeda, itu nggak ada masalah. Contoh dok, ini perbedaan di dalam Islam. Ada orang Muslim yang berkata, celana di bawah mata kaki itu haram, masuk neraka. Dalilnya ada. Tapi ada ulama yang mengatakan bahwa di bawah mata kaki, kalau sombong, baru masuk neraka. Karena kasus zaman dulu orang-orang itu menunjukkan strata sosial dengan pakaian. Semakin menjulur, semakin strata sosialnya tinggi. Sehingga dia berhak sombong dan merendahkan orang lain. Masuk akal ya dok? Dan itu jadi masuk neraka. Itu lebih masuk akal. Nah, maka ulama yang lain bilang, oh itu nggak makna literal, tapi maknanya adalah apa yang dilakukan oleh orang itu. Esensinya apa? Berarti di bawah mata kaki kalau dia sombong, dia masuk neraka. Tapi ada yang bilang, enggak. Pokoknya di bawah mata kaki masuk neraka. Nah itu perbedaan dok. Nah bagi saya ini adalah baik dan lebih baik. Manapun yang kamu dapat di dalam Islam baik dan lebih baik. Karena contohnya Rasul begitu. Contohnya Rasul ketika ada dua orang muslim yang berbeda, Rasul ketawa. Karena sama-sama punya dalil. Karena kalau nggak baik, pasti lebih baik. Nggak perlu diperdebatkan. Cuma bedanya antara best and better. Gitu aja gitu kan ya. Nggak mungkin salah. Tapi sekarang, lu nggak di bawah mata kaki, masuk neraka. Nah ternyata catatan di waktu itu sebelum perang salib, kaum muslimin intens konfliknya adalah sampai bunuh-bunuhan. Ketika dalam perkara-perkara perbedaan yang harusnya boleh. Nah ini terjadi sekarang juga. Perbedaan sederhana. Maksud lu apa? Begini. Maksud gua apa? Begini. Tapi ribut. Ada yang bilang maulid boleh, ada yang bilang maulid nggak boleh, ribut. Padahal harusnya kan nggak ribut. Orang esensinya kita sama-sama, satu bilang kenapa maulid boleh? Karena ini memperingati lahirnya Rasul. Mungkin semua orang kasih pendapat nih, jadinya ribut. Nah sebenarnya pendapat nggak apa-apa, asal pendapatnya oleh para ahli tadi. Dan ahlinya tidak diangkat selevel Rasulullah. Karena kalau level Rasulullah cuma kemungkinannya dua. Halal atau haram, dosa atau pahala. Tapi kalau ulama-ulama ini, boleh nggak salah ulama? Boleh. Kalau Rasul nggak boleh salah. Jadi contoh ya, ada orang nggak suka sama saya, bukan berarti dia nggak suka Islam loh dok. Dokter Richard bilang, aku nggak suka Felix. Apaan tuh orang itu? Dia mu'alaf sok tahu. Nggak apa-apa dok. Saya nggak akan bilang Richard ini berarti sentimen terhadap Islam. Enggak dok. Tapi orang-orang yang tadi dok, yang tadi saya bilang kenapa punya konflik. Begitu ada orang nggak suka sama dia, begitu ada orang berlainan pendapat sama dia, dia bilang dia bukan berlainan pendapat sama saya, tapi dia berlainan pendapat sama Rasulullah. Mana nggak jadi konflik? Paham nggak dok? Karena dia menilai ketidaksukaan sama dia sebagai ketidaksukaan sama Islam atau sebagai pembangkangan terhadap Rasulullah. Lambang dianya jadinya. Betul. Padahal yang gua nggak suka tuh lu, bukan Rasulullah. Sama kayak ada orang ini. Tahun-tahun lalu ada orang bilang saya Indonesia, saya Pancasila. Berarti kalau saya nggak suka sama orang tadi boleh nggak? Bukan berarti saya nggak suka Pancasila dan saya nggak suka Indonesia kan gitu kan ya? Saya cuma nggak suka sama dia aja. Orangnya. Tapi ada orang yang berkata begini, kalau dia nggak suka sama saya, berarti dia ancaman negara ini. Ini terjadi pada saya sekarang. Yang saya kritik itu adalah kelakuan yang salah. Tapi dia mengatakan saya nggak suka sama entitas yang lebih besar. Nah itu kan sama. Luar biasa. Aku mulai detik ini ya, aku cinta dengan Felix Xiao. Tapi jujur ya sebenarnya ya, sebelum ketemu dengan Felix Xiao kan aku cuma dengar-dengar ya. Felix Xiao itu radikal, betul, dan lain sebagainya. Pas duduk Indonesia, iya, pas duduk di sini aku ngobrol, gila, cinta damai, orangnya penuh kasih, kayak gitu ya. Logik. Belum kita ngomong One Piece. Ya, lu kenapa bisa dicap radikal, bro? Nah, itu tadi. Nah, itulah pentingnya opini, pentingnya syiar. Jadi pentingnya informasi dan referensi. Nah, itulah kenapa saya bilang bahwasanya apapun yang kita lakukan terhadap masalah Palestina itu matters, karena itu adalah soalan referensi. Referensi itu membentuk pemikiran orang. Tadi saya bilang bahwa referensi informasi mengendalikan kecenderungan, mengendalikan pikiran, mengendalikan aksi dan reaksi orang. Jadi saya nggak pernah menyalahkan kalau ada orang tiba-tiba takut sama saya karena informasinya salah. Ya, informasi yang mana yang buat lu terkesan
diklaim seperti itu. Lu kan menikmati dari Muslim dari semester 3 nih ya sampai sekarang ya. Dan mulai mendakwa lama-lama tambah besar dan akhirnya muncul stigma tersebut. Gara-gara apa sih? Itu juga yang saya bingung. Kalau mereka klaim sih karena Felix Xiao itu anti Pancasila. Saya bilang sebentar, anti Pancasila dari mana gitu kan ya. Lu hafal nggak Pancasila? Hafal dong gitu kan. Butir-butirnya aja saya nggak hafal itu kan. Kan butir-butirnya kan banyak itu kan ya. Kita mau tes soalnya bisa viral. Justru saya tuh pernyataan yang saya sampaikan adalah saya itu justru mau untuk ngajak ngobrol ketua BPIP. Untuk ngobrol tentang Pancasila. Dan saya yakin bahwasanya kalau ada orang nggak pernah baca Quran, dia nggak pernah akan ngerti tentang Pancasila. Contoh nih dok, ini penting nih. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Nah sekarang coba saya mau nanya dokter sebagai orang umum seperti saya, hikmat itu artinya apa? Kusyuk ya dengan Tuhan ya? Kusyuk, tidak salah. Apa? Itu khidmat. Hikmat itu kalau kita buka di KBBI, artinya adalah bijaksana. Ada 2 pelajaran yang saya paling benci, yang sekarang saya paling perhatian, bahasa sejarah. Hikmat itu artinya adalah kebijaksanaan. Di dalam KBBI sendiri kan. Jadi kalau kita ketik KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka hikmat artinya kebijaksanaan. Kita jadi bingung dong, masa pendiri negara kita redundant? Padahal kalau soalan hukum, kalau Dr. Richard pernah mewawancari ahli hukum tuh sangat rewel loh dalam masalah bahasa. Nggak boleh redundant, dan atau itu berbeda, dan segala macam. Kalau digabung hasilnya apa, dipisah jadinya apa, dan segala macamnya. Itu sangat detail sekali. Kok bisa mereka tidak detail ketika dalam penyusunan Pancasila? Kok hikmat digabung dengan kebijaksanaan? Pasti ada maksud lain dong. Ternyata hikmat itu diambil daripada bahasa Arab. Hikmah artinya. Hikmah dalam bahasa Arab juga artinya kebijaksanaan. Bingung lagi nih kita nih. Tapi ada rahasia yang saya nggak bisa cerita di sini karena panjang. Nanti saya cerita kapan-kapan aja. Bahwa hikmah di dalam bahasa Arab artinya adalah penguasa. Makanya dalam bahasa Arab, al-hakim artinya penguasa, bukan hakim yang ngetok palu. Kalau hakim yang ketok palu, bahasa Arabnya qadi. Tapi kalau dalam bahasa Arab, al-hakim artinya penguasa. Makanya kemudian hukama itu artinya adalah penguasa. Nah makanya kalau misalnya hikmah kebijaksanaan diartikan dalam Al-Quran artinya penguasa yang baik, yang tidak sembarangan, yang dia punya benar-benar tidak hanya right and wrong. Dengan kebijaksanaan, hikmat kebijaksanaan. Itu nggak bisa diartikan dalam bahasa Indonesia. Mustahil dalam bahasa Indonesia. Makanya bahasa Indonesia tuh nggak mungkin tidak berdiri, bahasa Indonesia tidak mungkin diartikan kecuali dengan bahasa Arab. Karena berapa? 40-60% ya bahasa Indonesia bahasa Arab. Dan bahasa Arab itu bukan hanya bahasa Arab ternyata. Ternyata dikasih kunci di dalam Al-Quran. Karena hikmah itu nggak mungkin bisa diartikan kalau orang nggak baca Al-Quran. Dan lu kenapa dibilang ini, apa namanya, anti Pancasila gitu? Itu dia, saya juga bingung. Gitu. Bahkan saya bilang, ayo kita diskusi, siapa ketua BPIP gitu kan ya. Ayo kita diskusi. Gitu. Gara-gara lu ngomong kayak gitu? Enggak sih, mungkin karena sesuatu yang lain. Contohnya lagi misalnya, saya menolak apa? Menolak NKRI. Saya bilang, gimana cerita saya menolak NKRI? Paspor saya merah putih. Itu kan ya, saya orang Indonesia. Di mana-mana saya ditanya, kamu orang mana? Dari Indonesia. Itu kan ya, gimana nggak mengakui? Ya framing. Ya, yang terjadi di mana-mana kan framing sebenarnya. Tentang orang baik jadi jahat, orang jahat jadi baik kan framing. Gimana ceritanya dok? Ada orang misalnya contoh ya, dia sudah berbuat salah, dia sudah berbuat korupsi, kriminal, tapi dia masih bisa menduduki jabatan misalnya. Karena framing. Gimana ceritanya ada, udah nanti kita nggak jadi podcast itu kan ya, tengah bakso gitu kan ya. Framing itu kan penting. Iya, gue kaget. Tapi lu tahu dong siapa yang buat ini? Less or more, iya. Yang buat pasti adalah orang-orang yang mereka merasa kepentingannya terganggu ketika kita ngomong tentang Islam. Maka saya selalu bilang, contoh misalnya, ketika Belanda datang ke Indonesia, yang stand up terhadap Belanda adalah orang Muslim. Karena orang Muslim tahu bahwasanya menjadi bagian terintegrasi dalam agama mereka adalah untuk menjaga kebebasan itu. Kebebasan yang tadi saya bilang harta, kehormatan, dan juga satu lagi darah, gitu kan ya. Maka mereka tidak mau dikuasai oleh siapapun. Maka agama adalah setali dengan yang lain. Ketika Barat datang ke Indonesia bawa 3G, God, Gospel, and Glory, maka orang-orang Indonesia yang Muslim menjawab juga dengan hal yang sama. Mereka melindungi agama, mereka melindungi tanah, dan mereka melindungi harta mereka. Nah, ketika itu orang-orang Muslim yang lebih banyak, apa yang katakan orang-orang Belanda? Agama adalah provokator. Makanya terus hilangkan agama. Jangan sampai orang-orang Muslim ini mereka patokannya pada agama. Sehingga kalau mereka nggak pakai agama, mereka nggak punya alasan untuk berjuang. Nah, artinya peran agama ini penting. Makanya saya bilang Palestina itu masalah agama. Karena kalau nggak ada masalah agama, kita nggak berbuat sesuatu. Ya, kalian agak pintar-pintar dikit yang mencerna kata-kata Ustadz Felix Xiao ya. Maksudnya itu agama yang dimaksud itu bukan agama perang beda bentuk-bentukan kayak gitu ya. Tapi ini adalah masalah agama dalam agama Islam. Karena dalam semua kehidupan kita itu adalah agama dalam Islam. Betul. Maka ketika orang-orang Muslim, contoh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari misalnya, ketika dia kemudian mengadakan resolusi jihad, pada saat itu semua orang Muslim di Indonesia merasa, oh baru ketika ada resolusi ini siapapun yang berjuang jadinya syahid, yang nggak ikut berjuang apalagi yang membantu Belanda, itu adalah dihukumi sebagai kafir. Gue pengen tanya nih. Kalau tentang jihad atau tentang pengeboman, lu setuju nggak? Nah, tergantung dulu. Pengeboman ini yang mana dulu? Kalau pengeboman di Indonesia, saya sama sekali tidak sepakat. Karena Indonesia bukan medan perang. Tapi yang dimaksud dengan jihad itu harus diadakan di medan perang. Seperti yang tadi dokter tadi sampaikan. Jadi perang ini kan adalah segala, jadi gini, dari zaman dulu perang itu ada. Di dalam Islam, perang adalah jalan terakhir ketika ada halangan fisik dalam penyebaran Islam. Atau dalam futuhat. Atau ketika diserang juga sama, itu sudah pastilah. Nah, maka bedanya jihad dengan bom bunuh diri dan segala macam yang kita lihat itu adalah bedanya jauh sekali. Kalau jihad itu memang dia kondisinya perang. Dalam kondisi perang apapun bisa dilakukan. Tapi kalau dalam kondisi di Indonesia lagi damai, lu tiba-tiba lu bawa bom, jangankan lu ngebom. Tadi saya bilang,
pakai senjata gini aja nggak boleh. Apalagi kita ngebom orang. Pertama, belum tentu yang meninggal tuh orang-orang yang mereka bilang kafir itu. Yang kedua, belum tentu yang mereka bilang kafir itu juga bersalah. Gitu loh. Ataupun kenapa nggak diomongin dulu gitu kan maksudnya. Apa memang harus langsung seperti itu? Emang di dalam agama tuh memang nyuruh seperti itu. Makanya saya bilang gini, ada dua di dalam Islam. Ada akidah, ada syariat. Kalau orang ngerti akidah, dia punya motivasi, Dok. Kalau orang ngerti syariat, dia punya how to. Kalau ada orang punya akidah, tapi nggak ngerti tentang how to, maka dia akan stres. Kalau orang stres yang dia lakukan, pasti adalah apapun yang dia mampu. Dan dia bodo amat. Tapi kalau ada orang nggak ngerti akidah, ngertinya syariat, dia nggak mau melakukan sesuatu. Nah, orang Islam itu adalah orang yang ngerti why, dan dia ngerti how to. Saya kesel banget sekarang ketika ngelihat misalnya di TV, kejadian kayak gini. Tapi apakah itu menjustifikasi saya untuk kemudian tadi ngelemparin telur ke Starbucks, atau ngelemparin telur ke McD, atau ngelihat ada misalnya ada orang yang pro Islam langsung saya tojok kepalanya? Nggak boleh. Walaupun sekesal apapun. Justru itu menggambarkan Islam yang tidak baik. Betul. Makanya ada orang bilang, pernah ada orang bilang gini, lu susah dong, Lik. Orang-orang nggak punya aturan untuk merangin Islam misalnya, orang-orang merangin Islam apapun bisa dilakukan, false flag operation bisa, bohong bisa, apa bisa. Islam punya aturan banyak banget. Ya sebenarnya inilah resiko. Resiko kan begitu. Ini kan lu jauh banget dari radikal kan, tapi lu masuk ke Covelix ini kan masuk ke dalam HTI, di mana kita lihat HTI kan dibubarkan pemerintah karena diindikasi gitu ya. Kenapa kalau lu nggak ini sepaham kok bisa sepaham dengan HTI? Nah, ya itu dia yang perlu saya sampaikan juga. Sejarah negeri ini tidak semuanya, sejarah negeri ini banyak yang harus dieksploitasi juga, harus dieksplor juga. Contoh misalnya, dokter tahu Buya Hamka? Tahu. Menurut dokter dia baik atau jahat? Baik. Tapi dia pernah dirilis, dia pernah dilabelin pengkhianat negara, menjual negara pada Malaysia. Dokter tahu Muhammad Nasir? Sering dengar, tapi mungkin nggak tahu seperti Hamka. Buya Hamka dan Nasir sama-sama di Masyumi dulunya. Dan Nasir ini tokoh yang sangat penting. Perjanjian Romroyen dia kemudian berperan untuk mengembalikan Soekarno dan Hatta waktu itu lagi ditangkap sama Belanda. Dalam ketika kasusnya Republik Indonesia Serikat, dia menentang pendirian Republik Indonesia Serikat. Dia bilang harus NKRI, padahal dia Muslim dan Masyumi. Tapi dia dilabel pembangkang negara juga. Satu pengkhianat negara, satu pembangkang negara. Dua-duanya masuk penjara. Dan akhirnya apa terjadi? Masyumi dibubarin dan dianggap organisasi yang ya sama kayak sekarang. Organisasi yang memberontak terhadap negara. HTI sebenarnya bukan dibubarkan, tapi dicabut BHP-nya, dicabut badan hukumnya, sehingga dia tidak bisa resmi menjadi organisasi di Indonesia. Nah, tapi tidak dibubarkan. Seperti misalnya PKI. Kalau PKI kan organisasi terlarang ya, karena memang dia sudah pernah melakukan coup kan gitu kan. Nah, jadi kalau kita lihat di Indonesia, perlu kita lihat lagi hubungan antara negara dan agama atau Islam dan pemerintah ini memang memiliki hubungan pasang surut. Nah, termasuk kemudian hubungan yang kenapa HTI dibubarkan. Pertanyaannya kita balik. Kalau gitu kenapa waktu itu Masyumi dibubarkan? Karena dianggap berperan dalam PRRI Permesta, pemberontakan di Padang gitu kan ya. Bukan di Padang ya di Padang, Sumatera Barat lah ya. Nah, kalau pertanyaan apa yang dilakukan oleh HTI? Kenapa dibubarkan? Kan orang bingung. Karena sebutan memperjuangkan khilafah, taruhlah misalnya. Apa itu khilafah? Negara berdasarkan syariat Islam. Memang nggak boleh. Kalau memperjuangkan khilafah misalnya atau memperjuangkan negara berdasarkan syariat Islam. Kalau nggak boleh, kenapa? Ini kan juga cuma pemikiran. Mereka nggak angkat senjata, mereka nggak main fisik dan segala macam. Ini kan pemikiran. Katanya kita demokrasi. Katanya kita boleh berpendapat. Nah, kalau pendapat kenapa harus dihukumi? Kan yang dihukumi kan perbuatan. Contoh misalnya, saya mau maling nggak bisa ditangkap dong. Katanya karena tidak sejalan dengan Pancasila. Nah, bagian mana nggak sejalannya? Makanya saya bilang gini, saya bingung, how come orang bisa bertentangan dengan Pancasila itu mustahil secara teoritis, Dok. Karena Pancasila adalah ide universal. Bahkan PKI pun tidak bisa bertentangan dengan Pancasila. Kok bisa begitu? Karena PKI ketika masih ada, Dan Aidit itu pernah menulis membela Pancasila. Dan Aidit itu punya buku, search aja di internet, judulnya Membela Pancasila. Dia adalah orang yang paling Pancasilais pada zamannya, dan dia PKI. Dan PKI punya cara untuk menginterpretasi Pancasila juga. Keadilan sosial bagi mereka adalah social justice versi komunis. Gitu kan ya, ketuhanan yang Maha Esa, mereka punya versi sendiri. Nah, orang-orang Islam juga punya versi sendiri. Itu sama kayak orang Palembang lah, ketika pergi keluar terus bilang, jangan lupa makan cuko. Itu gimana cara bantahnya? Makan cuko tidak sesuai dengan Islam, nggak bisa. Itu cuma nasihat seorang bapak pada anaknya. Pancasila sesederhana itu, nggak mungkin orang bisa menentang Pancasila. Sulit nggak jadi lo sih? Udah mata sipit, Muslim, mualaf, terus sekarang jadi ustadz lagi kayak gitu. Jadi kayak yang lu tentang nih banyak nih. Bagi saya, selama saya bisa damai dengan diri saya sendiri, rasanya yang orang luar nggak bisa mengganggu kedamaian itu. Nah, problemnya adalah bagi saya ketika saya udah tahu dengan Islam, saya sempat galau dong. Ketika saya sudah tahu dengan Islam, mau masuk Islam atau tidak. Dan kegalauan itu lebih parah daripada yang saya hadapin sekarang. Jadi kalau ada orang dia punya masalah dengan dirinya sendiri, dia udah tahu mana yang benar, dia tahu mana yang salah, tapi dia nggak berpihak pada yang benar, itu problemnya besar sekali. Dan kita hadapin setiap waktu. Kalau kita problem sama orang lain, kita bisa istirahat. Sebentar istirahat dulu yuk. Gitu kan ya. Saya punya problem, istirahat dulu. Sebentar saya ngurusin ini dulu ya. Gitu kan ya. Tapi kalau problem dengan diri kita sendiri, gimana cara kita untuk bisa beristirahat? Makanya orang menemukan narkoba kan? Karena dia punya problem dengan dirinya sendiri. Bukan problem dengan orang lain loh. Orang punya problem dengan orang lain, herois. Coba lihat bapak kita. Betapa semua bapak-bapak lah. Nak, kamu tau nggak dulu? Kehidupan bapak tuh lebih sulit gitu kan ya. Bapak dulu jualan es, kan pasti itu diceritain kan gitu kan ya. Bapak dulu begini, kalian mah enak. Bapak dulu begini. Kenapa dia bangga banget sih dengan kesulitan dia? Karena dia merasa dia stand up untuk sesuatu yang benar. Kalau nggak dia begini, kalian nggak akan ada. Maka saya secara pribadi, sulit nggak? Iya. Tapi lebih sulit lagi saya menghadapi kenyataan kalau anak saya nanti gede, dia lihat bapaknya. Sudah tahu yang benar, tapi bapaknya nggak mau berpihak pada yang benar.
Nah, maka bagi saya sebagaimana Buya Hamka, sebagaimana Natsir, orang-orang pendiri negeri ini, ulama-ulama sudah ngasih saya contoh yang baik, harusnya saya ngasih contoh yang baik juga pada generasi berikutnya. Biar mereka tahu pada waktu-waktu kelam kayak gini ada orang-orang yang juga tetap serius untuk memperjuangkan apa yang dia yakini. Gitu maksudnya. Luar biasa ideologinya. Terakhir mungkin ini ya. Ini salah satu yang bikin chaos juga adalah jadi rame, terutama 10 tahun terakhir nih, tentang penistaan agama. Yang dulunya tuh nggak pernah ada penistaan agama itu, kayak gitu punya. Dan orang-orang jadi khawatir semua ya. Iya. Jangan-jangan gue ngomong ini salah nih. Iya. Gue juga setelah ini kita filter dulu ya yang mana ya gitu ya. Tapi kalau dengan Felix Show kayaknya agak aman. Iya, betul. Kayak sedikit-sedikit itu tuh penistaan agama, sedikit-sedikit penistaan agama. Lu setuju nggak sih? Ya, pertama kalau dalam kasus yang kemarin saya kan yang di panggung gitu kan ya. Yang mana nih? Yang di panggung 212. Nah, jadi gini ceritanya. Bagi saya yang problem lebih besar daripada penistaan agama adalah apa yang dibalik daripada penistaan agama itu. Karena dalam segala sesuatu yang bersifat fisik ada perkara-perkara non fisik yang lebih besar. Ini kayak iceberg, ini kayak apa ya? Gunung es. Yang munculnya segini, yang dibawahnya di sini. Nah, itu yang saya bilang bahwa itu adalah sebuah proses untuk desakralisasi agama. Jadi kita ini pengen Indonesia nih narasinya sudah sangat jelas sekali. Mereka pengen desakralisasi agama. Mereka bilang narasi mereka adalah agama ini buat kita mundur. Kita nggak bisa maju selama pakai agama. Maka ada program desakralisasi agama supaya orang tuh tidak menjadikan agama itu penting. Makanya apa-apa udah nggak usah bilang agama, udah nggak usah bilang agama. KTP ilangin agamanya dan segala macam. Udah jangan bahas agama supaya kita bisa maju kayak orang-orang Amerika, kayak orang Eropa dan segala macam. Bagi saya tidak. Justru yang membuat kita tuh jadi bagus justru adalah agama. Dan agama nggak boleh hilang. Budaya kita inilah budaya kita adalah agama. Dan kita harus jaga itu. Betul. Dan itu pembeda kita dengan negara sana. Betul. Dan nggak hanya sekedar moral. Dan ternyata survei Gallup ya kalau nggak salah. Gallup itu mensurvei bahwa Indonesia termasuk negara yang anomali. Karena negara-negara lain seiring meningkatnya pendapatan itu agamanya semakin hancur. Indonesia semakin meningkatnya pendapatan, agama semakin naik. Indonesia ini negeri yang memang spesial menurut saya. Nah, jadi ketika kita lihat itu ada konteks narasi desakralisasi agama, akhirnya ingin menghilangkan agama daripada sebuah kehidupan sosial, kehidupan bernegara. Seolah-olah dibikin narasinya begini, kalau lu mau bernegara, lu jangan pakai agama. Kalau lu pakai agama, lu jangan bernegara. Salah satunya itu muncullah kemudian kata-kata tadi, jangan mau ditipu sama Al-Quran Al-Maidah 51. Itu kan adalah gunung esnya. Tapi paham ya dok ya cara berpikirnya. Cara berpikirnya adalah gimana cara agamanya hilang. Maka pilih pemimpin, lu jangan pakai agama. Karena kalau lu pakai agama, gua nggak akan bisa masuk nih. Lu jangan pakai agama. Kalau lu pakai agama, ini yang nanti terjadi nih. Dan itu sudah dimulai dari zaman Belanda. Belanda tidak boleh orang beragama karena agama yang memicu perlawanan. Maka yang pertama kali dihapuskan adalah pesantren. Tapi gara-gara kejadian itu sampai detik sekarang itu banyak kasus penistaan agamanya kayak gitu punya. Jadi kayak gara-gara satu itu jadi kayak receh-receh juga keluar kayak itu gitu punya. Dan makanya. tebang pilih kita ngelihatnya. Makanya jadi politisasi. Politisasi penistaan agama. Ini kan terjadi. Dan memang kita nggak bisa hindari ada proses yang salah seperti ini. Makanya saya bilang gini. Makanya saya selalu bilang sama orang-orang, dulu perasaan kita di mana-mana ya. Kita tuh nggak pernah ada problem bahwasanya kita tuh ada apa namanya? Ada orang Cina, ada orang Kristen, Batak, bahkan ada iklannya dulu kan, Acong Joko Sitorus, gitu kan. Ya, iklan banyak sekali. Karena Indonesia tuh nggak usah diomongin tentang masalah apa ya, toleransi gitu kan ya. Mungkin toleransi dari kecil kita sudah belajar tentang itu. Yang paling parah di Palembang kayak gitu kan. Mungkin gitu atau yang lain gitu kan ya. Tapi bagi kita juga biasa-biasa aja gitu kan ya. Kita udah biasa. Nenek saya kalau lagi kaget bilang la ilaha illallah. Itu nenek saya tuh. Gitu kan. Nenek saya biasa aja. Ya gitu, Allah gitu aja kan. Gitu kan ya. Apa misalnya astagfirullah itu biasa aja gitu kan dan segala macam. Dan itu juga nggak memicu sesuatu yang parah. Baru sekarang dihembuskan. Jadi saya melihat penistaan agama ini adalah Muslim yang mempermasalahkan penistaan agama hanya reaksi daripada narasi yang dibuat. Bahwasanya agama harus dipinggirkan dari kehidupan. Berarti lu harus kemudian Indonesia dan Pancasila. Kalau enggak, lu nanti jadi Islam. Gitu maksudnya. Jadi harus memilih sekarang seolah-olah. Kalau orang menampakkan simbol keagamaan, seolah-olah dia tidak Indonesia. Dan kalau dia Indonesia, dia tidak boleh menampakkan simbol-simbol keagamaan. Nah, kalau kayak gitu terus, ini berarti adalah sebuah problem menurut saya. Karena agama menjadi sesuatu yang inferior. Gitu. Nah, makanya kemudian kalau kita lakukan sekarang, dalam kasus sekarang, saya juga ngomong kepada semua orang. Ingat ya, dalam kasusnya kemarin yang penistaan agama, saya bilang gini, ingat, yang kita benci bukan orangnya. Karena orangnya itu, saya juga Chinese. Gitu kan ya. Saya juga Chinese, orang yang melakukan mungkin juga Chinese. Yang kita tidak mau adalah kata-kata ini, yang membuat agama ini dipinggirkan daripada negara. Maka semua orang muslim rata-rata ribut. Tapi saya rasa ya dok ya, contoh kayak gini ya. Di dalam bahasa Arab sendiri, itu ada dua ketika kita ngomong. Pertama niat, yang kedua adalah baru kemudian konteks. Nah niat ini sangat dihitung. Niatnya sangat dihitung. Teman saya tuh kadang-kadang suka tujuan ngomongnya gitu. dulu. Tujuan ngomongnya dulu. Dengan kalimat yang sama, tujuan ngomong berbeda, itu berbeda. Dan nilainya dari apa? Daripada orang-orang ngerasa. Dan itu memang dihitung juga. Mereka tersinggung atau tidak. Itu maka ada saksi ahli kan. Contoh saya kayak gini, teman saya ada yang ketika ngisi kajian dia bilang gini, tahu nggak? Jangan sampai ya ada judi halal. Misalnya contoh, seperti apa judi halal? Misalnya contoh, sebelum dimulai mengucapkan assalamualaikum, sebelum ngocok dadu bismillah dulu. Kemudian setelah dikocok dilepas. Kalau menang Allahu Akbar, kalau kalah innalillah. Ini kalau diucapkan oleh orang yang salah dalam kondisi yang salah, ini jadi masalah. Jadi penistaan agama. Jadi penistaan agama. Salah satunya kemarin kayak makan babi bilang bismillah ya kalau nggak salah ya. Makanya niat itu dihitung banget. Maka kemudian kita terus-menerus melakukan edukasi. Bahwasanya tidak serta-merta setiap ada orang yang berbeda dengan kita, yang kita rasa sesuatu yang salah, kita harus respon dengan cara yang salah. Contoh dok, suka nonton anime nggak dok? Suka. Ada anime yang lagunya azan. Oh iya? Ada. Ketik aja ada lagu anime ada azannya. Ada azan dimasukkan dalam lagu anime.
Lalu ada yang bilang, Ustadz ini penistaan agama juga. Saya bilang sebentar dulu. Nggak semua hal yang kamu lihat berbeda, itu penistaan agama. Bagi saya, orang Jepang tuh nggak ngerti Islam. Yang mereka dapat, bagus nih lagu nih, gue masukin gitu kan ya. Bisa jadi, tergantung sudut pandang ya. Tergantung sudut pandang. Nah kalau dalam hal itu perlu kita teliti. Maka kita tanya dulu, maksudmu apa memasukkan ini? Kalau bagi dia keren, bagi saya itu malah jadi kayak promo. Bertabayun. Betul. Komunikasi. Aku jadi pinter ya. Betul, itu sudah benar. Tabayun. Nah, itu maksudnya jadi tidak semua orang yang ketika dia contoh sama kayak gini deh. Ada wali kota, bukan wali kota. PM-nya New Zealand ketika terjadi penembakan itu, dia bacain hadis. Apakah setiap orang-orang yang bukan muslim bacaan hadis adalah penistaan? Enggak juga. Ternyata bacaan hadisnya salah. Ya bisa jadi dia salah informasi. Kenapa lu nggak datang ke sana untuk ngomong ke dia? Ajarin. Nah makanya kita lihat dulu ini maksudnya apa. Nah makanya saya lihat jangan tip of iceberg-nya aja yang kita perhatikan, tapi lihat bawahnya. Yang saya nggak suka ini narasinya. Yang muncul adalah baru yang tadi penistaan agama. Tapi banyak yang lain yang muncul. Misalnya kriminalisasi terhadap para ulama. Lalu kemudian walaupun ada orang bilang ini nggak pernah ada kriminalisasi, tapi yang kejadian kan banyak. Kenyataannya seperti itu. Terus ada juga orang kayak saya terus dibilang radikal. Saya di-ban untuk ngisi di perguruan tinggi swasta, perguruan tinggi negeri, lalu kemudian perusahaan-perusahaan negeri dan segala macam, BUMN dan seterusnya. Nah, pertanyaannya kenapa? Apakah kemudian mereka nggak bisa bertabayun lalu kemudian melihat apa yang problem pada di sini? Di sisi lain kita menyaksikan justru hal-hal yang lain yang jelas-jelas salah. Kalau saya kan baru diklaim salah. Yang jelas-jelas salah tapi banyak yang mengamini, dibiarkan. Bahkan ya akhir-akhir ini kurang apa yang kita lihat coba gitu kan ya. Ya kayak gitulah. Oke. Aku paham. Tapi kan akhirnya ya dipolitisasi ya jadinya. Ya, akhirnya memang betul. Dan pilih-pilih orang. Makanya ada yang benar-benar menistakan agama, tapi dibiarin karena dia punya kekuasaan. Ada yang kemudian nggak menistakan agama atau mungkin kepeleset aja tapi dibilang penistaan agama. Ya banyak hal kayak gitu. Tapi saya pikir memang karena pertama umat lagi sensitif. Gitu. Makanya benar-benar terhadap orang-orang yang lagi mau pakai agama yang mending dia harus konsultasi lah sama orang-orang yang ngerti agama. Contoh kayak kasus Maria dan Muhammad, ingat nggak? Iya. Yang rame banget tuh. Yang Holy Wings. Holy Wings gitu kan ya. Itu kan juga sama kan ya. Makanya kita bilang yang saya jelasin di TV itu ini adalah tip of iceberg yang pengen mendesakralisasi agama. Itu narasi yang saya sampaikan lagi. Bahwa seolah-olah ini pengen dibawa kayak di Amerika. Di Amerika orang ngomong mohon maaf ya. Apapun tentang Tuhan mereka yang mereka yakini atau apapun tentang agama, ada yang protes enggak? Ada film Hollywood yang main Daniel Radcliffe, judulnya apa saya lupa, kalau nggak salah Swiss Army Man. Itu di awal-awalnya itu Alkitab dikasih mohon maaf kotoran. Tapi apa kemudian orang-orang Amerika protes? Enggak, karena bagi mereka agama sudah biasa, jadi udah kebel. Sudah memang nggak sakral agama di situ. Kita mau mainin Yesus terserah. Kita mau mainin siapa? Paus nggak apa-apa. Kita mau main apapun di situ nggak dilarang. Kenapa? Karena orang sudah menganggap agama itu cuma memang bahan bulian. Gitu kan ya. Nah, ini tidak boleh terjadi di Indonesia. Nah, gitu kan. Ketika orang melihat agama adalah bahan bulian karena Indonesia tidak sama dengan negeri-negeri yang lain. Nah, itu yang kemudian kritik saya terhadap Holy Wing. Lu udah tahu, makanya lu jadiin sebagai promo. Karena kalau lu nggak tahu ini bakal viral, nggak akan terjadi. Ada niat jahatnya dari mana itu. Itu dia, makanya. Ya, tapi jangan disalahartikan sehingga kadang-kadang kan stigmanya ke agamanya jadi jelek. Betul. Nah, itu dia stigmanya pada agama akhirnya responsif dan segala macam. Tapi saya pikir ya itulah nggak apa-apa, itu termasuk bagian daripada pendidikan. Maka kita pendidikan pada orang, kita sampaikan bahwa di dalam Islam ada beberapa hal yang memang itu adalah simbol-simbol yang disucikan. Contoh lagi, ini contoh yang bagus. Di Sentul ada ibu-ibu datang bawa anjing masuk ke dalam masjid. Ibu-ibu itu udah tua. Dia bilang enggak, ini serah saya bawa anjing. Orang-orang Muslim ribut. Tapi ibu-ibu itu di anarkisin nggak? Artinya apa? Orang Muslim ngerti sih. Kalau misalnya contoh ya, ada orang sudah tua, pikun, dia kemudian kencing di dalam masjid. Itu pun saya rasa umat Muslim juga nggak akan ribut. Bukan penistaan agama ya. Karena kejadiannya ada. Di masa Rasul ada. Rasul ada masjid, waktu itu masjid masih dari tanah, ada orang. Dia orang Badui, orang nggak ngerti, orang kampung, datang kencing. Terus kemudian sahabat udah mau ngamuk tuh, Rasul bilang, jangan, biarin dia selesai kencing dulu. Lah kenapa? Kalau nanti diomongin pas saat itu, dia tuh bilang, emang kenapa? Sebar mana-mana kencingnya malah gitu kan. Rasul bilang, udah selesai dulu kencingnya. Nah setelah dia selesai kencing, udah selesai, baru diomongin ini masjid bukan tempat kencing. Nah terus gimana itu sudah ada bau pesing? Kata Rasul tinggal disiram pakai 2 ember aja. Nah ternyata jadi syariat bahwasanya menghilangkan najis bisa dengan jumlah air yang lebih besar. Nah artinya Islam tidak sereaktif itu sebenarnya. Nah, sesungguhnya ya. Sesungguhnya, cuman memang sekarang lagi sensitif dan yang sana mancing-mancing pula, udah jadilah. Jadi ini dua belah pihak sih saya pikir. Kalau kita bisa balik lagi ke masa lalu, dua-duanya jaga. Ingat dalam keluarga itu perlu pengertian 2 orang, bukan 1 orang. Contoh ya, kalau dulu orang yang bukan Muslim tidak mau nyakitin, yang Muslim mau jaga mereka. Tapi yang sekarang, ini mau ngetes, ini mau yang itu sakit. Iya, jadi dua-duanya nahan diri. Iya, betul. Harusnya dua-duanya. Presiden 2024 pilih siapa? Itu dia. Felix Xiao dari semenjak masuk Islam, itu saya tidak pernah menyampaikan bahwasanya harus milih siapa. Karena tugas seorang cendekiawan atau tugas seorang ilmuwan ataupun seorang dai lah kayak saya, seorang penyampai, itu tidak pernah ngomong nama dan nomor. Karena kenapa? Karena manusia bisa berubah. Pemikiran nggak bisa berubah. Maka tugas saya adalah pilihlah pemimpin yang ini. Dan saya nggak akan pernah ngomong nama.
Karena orang bisa berubah dan dunia sudah membuktikan Indonesia paling tahu. Kalau orang tuh bisa berubah, Luar yang digadang-gadang dan segala macam. Maka cek aja, dari dulu saya pernah nggak ngomong nama, nggak. Saya cuma ngasih tahu di dalam Islam pemimpin yang bagus tuh begini. Makanya saya jelaskan dalam materi saya bukan hanya pemimpin tapi sistem kepemimpinan. Sama kayak seorang dokter. Dokter tuh nggak berdiri sendiri. Dokter itu kan pasti didukung oleh alat, didukung oleh sistem yang benar tentang kesehatan itu seperti apa. Maka sistem itu kalau tidak sama pentingnya, sistem itu lebih penting. Karena sistem yang jaga manusia. Luar biasa, Felix Xiao. Aku kagum, jatuh cinta dengan Felix Xiao. Felix Xiao. Makasih. Oke, kapan-kapan kita datang Palembang, makan bareng ya. Ayo. Oke, siap. Dan saya tunjukin restoran-restoran kesukaan saya. Waduh, boleh, mantap. Aku yang traktir tapi.